الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا صادقا أمينا وأنزل عليه قرآنا عربيا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام من الظلمات إلى النور بإذن ربه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin, ya insyaallah kita sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini di bulan Sya'ban Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya, ya insyaallah nanti di dalamnya kita akan berbincang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menarik turunnya rahmat Allah, menarik turunnya ketenangan di jiwa-jiwa kita sekalian. Apa sejatinya di dunia ini banyak masalah, banyak hal yang kita jumpai sehingga terkadang membuat hati ini tidak stabil. Sehingga dulu di salah satu rumah Allah membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan kita, menambah ketenangan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu surah yang saya yakin semua kita hafal surah tersebut. Dan bahkan mungkin surah ini sering dibaca oleh kita sekalian dalam sholat-sholat kita, atau mungkin sering kita mendengar daripada para imam membaca surah ini, yaitu surah Al-A'rafiyah. Surah Al-A'rafiyah. Apakah kita bahas mudah-mudahan dengan pembahasan tahu kita isi daripada Al-Quran. Seperti biasa sebelum kita bahas, saya akan bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا. Ayat ini diawali dengan huruf waw. Waw di situ disebut dengan huruf qasam. Apa itu qasam? Huruf sumpah. Jadi waw di situ adalah waw qasam, waw yang menunjukkan sumpah. Dan Allah tidak mungkin bersumpah dalam Al-Quran dengan sesuatu, melainkan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Apapun yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah, maka itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Contoh, wal asr, waktu salat asar, atau waktu demi waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat agung. Wal fajr, demi waktu fajar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan bulan. Wal laili idza yaghsha,
demi dan seterusnya. Wan najmi idza hawa, bintang, bulan, langit semuanya dijadikan sumpah oleh Allah, maka itu menunjukkan akan kemuliaan, keagungan daripada makhluk tersebut. Baik, Allah bersumpah pada surat ini dengan sumpah Al-Adiyah. Apa yang maksud dengan Al-Adiyah? Al-Adiyah jemaah sekalian, kata para ulama, adalah hewan yang berlari dengan kencang. Jadi maknanya begini, demi hewan yang berlari dengan kencang, dengan teramat sangat kencang. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Al-Adiyah adalah kuda perang. Karena mustahil kalau kuda biasa dibawa ke perang, mustahil. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan Al-Adiyah artinya adalah onta yang biasa dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Onta yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Namun yang paling kuat, insyaallah, bahkan di terjemahan mushaf-mushaf Indonesia itu Al-Adiyah artinya adalah kuda perang. Jadi wal-'adiyah, demi kuda perang yang berlari dengan kencang. Dhabah, apa yang dimaksud dengan dhabah? Dhabah jemaah sekalian maknanya adalah suara yang keluar dari dalam dada. Berarti wal-'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencang, yang disertai dengan suara pekikan yang berasal dari dalam dada hewan tersebut. Subhanallah ya. Ini sumpah Allah yang pertama, yaitu lari kencangnya kuda perang yang disertai dengan suara. Yang kedua, sumpah Allah. Jadi pada surah Al-Adiyah ada 5 sumpah Allah. Ayat pertama sampai ayat kelima. Nanti kita akan tahu apa jawaban daripada sumpah Allah. Ayat yang kedua, fal-muriyati qadha. Apa yang dimaksud dengan muriyat? Muriyat jemaah sekalian artinya adalah kembang api atau pencirikan api. Dan mana pencirikan api kedua? Kuda perang tadi, tatkala ia menghentakkan kakinya mengenai batu, maka akan keluar pencirikan api. Dan pencirikan api itulah dijadikan sumpah oleh Allah. Kalau kita berpikir, kenapa Allah bersumpah dengan pencirikan api, dengan kembang api yang keluar dari kakinya kuda perang tadi? Agar kita berpikir, itu api yang ada di kakinya kuda perang dari mana datangnya? Kalau dipikirin. Dan ini benar ya mas kalian. Kebetulan saya punya tidak sedikit teman, ya kurang lebih 3 atau 4 orang yang memang pekerjaannya adalah mengurus masalah kuda. Jadi ternyata tidak semua kuda ketika menghentakkan kakinya mengenai batu itu mengeluarkan pencirikan api, kecuali jika kuda ini dilatih. Namun kalau kuda perang jemaah sekalian, itu tatkala dia berlari, maka tatkala kakinya menghentakkan dan mengenai besi, mengenai batu, maka akan keluar pencirikan api. Seolah-olah Allah mengajak kita untuk berpikir, itu api datangnya dari mana? Sebagaimana mungkin kita senantiasa membaca surah Al-Waqi'ah. Bagi kaum muslimin yang suka menjawab dari membaca surah Al-Waqi'ah dengan mengharapkan agar rezekinya berlimpah, maka di sana ada satu ayat yang mesti kita senantiasa pikirkan, di mana Allah mengatakan, "Afara'aytumun nar allati turun." Tidakkah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan dengan kayu bakar? Api yang kalian nyalakan dengan kayu bakar, itu apinya dari mana datangnya? A'antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshirun. Dan ketika kalian membakar, menyalakan kayu menyalakan api dengan menggunakan kayu bakar, apa kata Allah setelah ayat ini? Tidakkah kalian tahu siapa yang menumbuhkan pohon? Yang pohon itu kalian ambil rantingnya untuk kalian menggunakan menyalakan api. Tapi Allah tak mengatakan ayat setelahnya, tidakkah
Itu api siapa yang mendatangkannya? Seperti itu yang Allah katakan. Tapi Allah katakan itu kayu yang kalian pergunakan untuk menyalakan api berasal dari pohon. Pohon yang kalian ambil, siapa yang menumbuhkan? Kalian yang menumbuhkan atau api yang menumbuhkan? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Orang beriman pasti mengatakan dalam hatinya, tentu Allah yang menciptakan pohon tersebut. Sama dengan tatkala kita membaca surah Al-Adiyah sampai pada ayat yang muriyat qadha, demi api atau kecerikan api yang keluar dari kakinya kuda perang tatkala dihentakkan, kita seolah-olah ditanya oleh Allah, siapa yang mendatangkan api di kaki kuda perang tadi? Kalau dipikir yang bisa di kaki kuda ada apinya, ayo cek sudah tertutup gitu kakinya, kok nggak hangus kakinya? Tapi begitulah kuasa Allah. Dan di balik sumpahnya pasti ada maksud dan makna yang harus kita ambil. Insya Allah akan kita bahas nanti. Falmuriyati qadha, demi pencerikan api yang keluar dari kaki kuda perang tadi tatkala dihentakkan. Berikutnya, falmuriyati subha, dan demi kuda perang yang menyerbu musuh di tatkala dua musuh. Sumpah yang ketiga, demi kuda perang yang menyerbu musuh di waktu subuh. Yang keempat, fa'adharna bihi naq'a, dan demi debu-debu yang berterbangan tatkala kuda perang ini berlari dengan kencang. Karena kuda perang kalau berlari pasti akan menimbulkan efek. Salah satu efeknya adalah kuda akan menerbangkan debu-debu yang berterbangan. Ternyata jemaah sekalian, debu yang berterbangan dijadikan sumpah oleh Allah. Berarti debu itu sangat mulia banget. Nanti akan saya jelaskan insyaallah kenapa Allah bersumpah dengan debu. Dan sumpah yang kelima adalah fawasafna bihi jam'a, dan demi kuda perang yang tatkala menyerbu musuh maka merobek barisan musuh. Kuda tatkala menyerbu musuh maka akan terbelah, terberai-berai dari pasukan-pasukan. Nah, ini sudah dibahas sumpah. Apa jawaban daripada sumpah Allah dengan 5 ayat? Oh, ternyata Allah bersumpah dengan yang 5 tadi. Jawabannya lihat ayat setelahnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, sesungguhnya. Kita sudah sampaikan berkali-kali. Kalau kita membaca ayat awalnya dengan kata inna, maka itu menunjukkan sesuatu yang pasti. Sesungguhnya sesuatu yang pasti. Siapa yang dipastikan oleh Allah ini? Insan. Innal insan, sesungguhnya insan. Kenapa Allah menyebutkan pada ayat ini kata insan? Apa faedahnya? Para ulama menyebutkan, tidaklah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata insan melainkan tujuannya adalah untuk membuat dosa yang dilakukan oleh insan tersebut. Saya ulangi jemaah. Kalau Bapak Ibu membaca ayat kemudian melewati kata insan, maka harus diingat, maka Allah ingin memberitahukan kepada kita melalui kata insan tadi yaitu sebuah dosa. Jadi ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya yang namanya insan terhadap Tuhannya lakanud. Apa artinya lakanud? Lakanud ini artinya benar-benar ingkar, benar-benar membangkang. Dan kita sebagai manusia pasti mengakui itu. Berapa banyak perintah Allah kita tinggalkan, dan berapa banyak larangan Allah kita jalankan. Maka ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya melalui pembahasan surah Al-Adiyah ini, maka kita akan membenarkan firman Allah. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia, tapi menggunakan kata insan, berarti ada dosa yang dilakukan oleh insan terhadap Tuhannya. Mereka ingkar, terhadap Tuhannya mereka membangkang. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya pengingkaran mereka terhadap Tuhannya,
sesungguhnya pembangkangan mereka terhadap Tuhannya, mereka mengakuinya. La syahid, mengakui, dan Allah pun menjadi saksi atas itu. Kemudian apa yang membuat mereka ingkar kepada Allah? Kali itu pertanyaannya. Apa sih yang membuat manusia? Namun Allah katakan insan sebagai bukti bahwasanya ada dosa besar di sana. Penyebab dia lupa kepada Allah. Apa penyebabnya? Ayat setelahnya. Wa innahu lihubbi khairin lasyadid. Insan itu terhadap khair. Apa yang dimaksud dengan khair pada ayat ini? Para ulama menyebutkan wa innahu lihubbi khairin lasyadid. Makna khair adalah harta. Makna khair adalah harta. Bahkan Nabi Sulaiman ketika Allah berikan kepadanya nikmat berupa kuda yang begitu lincah, diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman beberapa kuda, di mana kuda ini begitu lincah banget, larinya kencang, sampai Nabi Sulaiman mengatakan faqala inni ahbabtu hubban khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat cinta dengan kebaikan ini. Maksudnya apa maksud kebaikan ini? Yaitu kuda-kuda yang diperlihatkan kepadanya. Jadi saya ulangi, Nabi Sulaiman dia punya kuda begitu gesit larinya. Tatkala kuda-kuda ini diperlihatkan kepadanya dan kuda ini pun memperlihatkan skillnya dia dalam lari begitu kencang, Nabi Sulaiman bangga dan bahagia memiliki harta yang istimewa, yaitu kuda yang begitu cepat larinya. Sehingga dia pun berucap dengan lisannya, ya Allah, aku sangat bahagia sekali memiliki harta ini. Dan terus dia mengulang-ulang kata ini, hatta tawarat bil hijab, sampai kuda-kuda yang lincah lari sampai hilang daripada penglihatannya. Tapi anehnya, ketika kuda ini sudah tidak terlihat lagi oleh Nabi Sulaiman sadar, astagfirullahaladzim. Ternyata apa yang terjadi? Matahari telah tenggelam. Maka Nabi Sulaiman paham, kuda miliknya tadi yang membuat dia kagum, membuat dia bahagia, yang membuat dia menyampaikan rasa cintanya dan bahagianya memiliki harta yang istimewa tadi, ternyata membuat Nabi Sulaiman lalai kepada Allah. Membuat Nabi Sulaiman lalai kepada Allah. Maka apa kata Allah ayat setelahnya? Nabi Sulaiman mengatakan udhuha alayya fatafiq mashan bisuqi wal a'naq. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai kalian, coba bawa ke sini lagi tadi kuda perantan, kuda-kuda milik saya bagus tadi, bawa ke sini semuanya. Dan dibawalah kepada Nabi Sulaiman, kemudian si kuda tadi itu diletakkan di lantai, di leher yang dipegang bersama dengan betisnya. Apa maknanya? Disembelih. Kenapa Nabi Sulaiman tidak mau harta yang dia miliki membuat dirinya lupa kepada Allah? Paham di sini ya? Kenapa Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid? Sesungguhnya manusia terhadap harta, kecintaannya terhadapnya teramat sangat sampai lupa dia kepada Allah. Kemudian selalunya Allah menyebutkan dalam Al-Quran 30 juz banyaknya. Jika Allah menyebutkan kata harta, maka setelahnya tidak lepas daripada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, berbicara masalah kuburan, berbicara masalah kematian, atau berbicara masalah neraka. Seolahnya mas kalian, kalau bapak-bapak itu membaca Al-Quran melewati pembahasan terkait masalah harta, selalunya ayat setelahnya berbicarakan tentang kematian, kuburan, atau masalah azab. Coba kita lihat ayat ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ingkar kepada Allah dan manusia mengakui keingkarannya. Apa sebabnya? Kecintaannya terhadap harta begitu berlebihan. Apa ayat setelahnya? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah manusia yang dikatakan insan yang punya dengan dosa mengetahui jika seandainya mereka dibangkitkan
jika seandainya diperlihatkan apa yang ada di dalam kuburan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Bukan setelah harta Allah sebutkan setelahnya kuburan. Apa korelasinya? Apa kaitan antara harta dengan kuburan? Ayat ini mengajarkan kita sebagai orang mukmin agar hidup itu lebih hidup itu lebih merendah, tidak begitu terlena dengan yang namanya harta. Karena sejatinya harta tidak dibawa mati. Bahkan orang yang haus dengan harta, hati-hati. Takutnya kesudahan daripada itu dia akan menyesali, dan penyesalan itu dia dapatkan tak kala dia berada di dalam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apa yang sebenarnya? Wa hussila ma fis sudur. Wa hussil artinya diperlihatkan apa yang terkandung di dalam dada manusia. Kenapa Allah mengatakan wa hussila ma fis sudur? Dan pada saat itu isi dalam dada manusia akan ditumpahkan, akan dikeluarkan dan diperlihatkan oleh Allah kepada pemilik dada tersebut. Dan ini jawaban daripada, salah satu jawaban daripada kenapa Allah bersumpah dengan wal 'adiyati dhabha. Apa tadi dhabha? Suara yang keluar dari mana? Dari dalam dada. Jawabannya, ada manusia pada suatu saat dia dibangkitkan dan dikeluarkan di sehat ini. Yang baiknya diperlihatkan, yang buruknya pun diperlihatkan. Apa maknanya perbaikinya? Apa maknanya perbaikinya? Hidup di dunia cuma sesaat. Makanya dalam hadis Nabi alaihissalam mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak memandang kalian dari rupa kalian ataupun dari harta kalian. Terus apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah pandang adalah hati kalian dan amal ibadah yang kalian lakukan. Wa husila ma fi sudur. Kemudian di ayatnya, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka yaitu Allah, yawma idzin, pada hari itu, la khabir, benar-benar maha teliti. Harta yang membuat manusia terlampau cinta nanti akan dihisab dengan teliti, dengan teramat sangat teliti. Dan ayatnya selesai. Sekarang saya akan bahas kenapa pada surah Al-Adiyat Allah bersumpah 5 kali tentang makhluknya, yang para ulama sepakat makhluk itu adalah kuda perang. Ya jemaah, mungkinkah ada di antara kita pernah melihat kuda tatkala lahir langsung bisa larinya kencang banget, lupa tak baca bisa? Ayo, ada banget. Kuda lahir terus anaknya tiba-tiba langsung lari dengan kencang. Mustahil ya. Kalau ada mungkin viral lagi. Viral. Nggak ada. Tapi ya ada normal seperti anak kuda yang lainnya. Cuma pemilik kuda ini menginginkan anak kuda yang baru lahir ini akan dijadikan kuda yang spesial. Karena orientasinya adalah spesial hidupnya, maka oleh majikannya dirawat dengan sebaik-baiknya. Dari kecil dari kasih minum susu bahkan sama majikannya, dimandiin, bahkan ketika udah mulai beranjak dewasa dilatih untuk lari, pagi, siang, sampai begitu dilatih. Nah, puncaknya kuda ini pun berhasil menjadi kuda perang. Dan si kuda pun faham siapa orang yang selama ini merawat saya, memberi saya makan, memberi saya minum, bahkan memandikan saya. Semua kebutuhan saya terpenuhi oleh majikan saya. Puncaknya kuda perang ini saking fahamnya dia, saking cerdasnya kuda perang, jamaah sekalian. Kuda perang itu cerdasnya luar biasa. Pertama, dia paling tahu siapa majikannya. Bahkan awal majikannya pun dia tahu. Dan apa yang diinginkan oleh majikannya dia tahu. Saking patuhnya kuda perang ini sama majikannya, bahkan nyawa pun dari taruhannya siap dia bersama majikannya.
Benar nggak? Kuda perang kalau ditunggangi oleh majikannya, apa kata majikannya? Tidak, hari itu di bahasa dia bahasa isyaratnya. Udah, kamu tahu siapa saya? Oh, itu adalah majikan saya. Baik, sekarang tugas kamu adalah membawa saya menuju ke medan peperangan. Si kuda perang nggak mungkin tolak. Baik, karena dia tahu siapa dirinya. Dia adalah makhluk yang selama ini diurus oleh majikan. Walaupun nyawa dari taruhan itu, bisa bayangkan jamaah sekalian, kuda perang tanpa dibawa oleh majikannya ke medan pertempuran, konsekuensinya nggak ringan. Konsekuensinya pertama boleh jadi terkena panah. Konsekuensi kedua terkena tombak atau kena sabetan pedang. Tapi namanya kuda perang patuh sama majikan. Nah, Allah mengatakan itu dalam Quran, memberitahukan kepada kita. Saking istimewanya kuda perang ini diurus sama majikannya sampai dia punya kelebihan. Kelebihannya dibandingkan dengan kuda lain, dia punya kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah lari yang kencang, yang kedua hentakan kakinya keluar mencirikan api. Dan suara pekikannya pun dapat terdengar dengan jarak yang begitu jauh, bahkan bisa mengodorkan semangat musuh. Kita berpikir, lantas apa maksud Allah bersumpah dengan kuda perang tadi? Nah, jawabannya adalah pada kata innal insana lirabbih lakanut. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhan mereka benar-benar ingkar. Kenapa Allah awal dengan supaya kuda perang? Karena kuda perang dirawat dari kecil sampai dia menjadi kuda perang, paham dia. Puncak yang paling tertinggi adalah kepatuhan kuda perang terhadap majikannya. Ada satu makhluk yang sangat aneh. Sejak dia berada dalam rahim ibunya, diurus sama Allah. Dikasih makan, dikasih minum. Ketika udah keluar, dikasih rezekinya sama Allah. Semua kebutuhan manusia di dunia ini diatur oleh Allah. Tapi bersamaan dengan semakin dalamnya ilmu yang dia dapatkan, mohon maaf, semakin tinggi gelar yang dia dapatkan, kok semakin ingkar sama Allah. Jadi dia sini paham kenapa Allah mengatakan innal insana lirabbih lakanut. Kuda perang itu ketika dia sudah menjadi kuda perang sampai bisa mengecilkan hati. Manusia ketika telah sampai tingkatannya tinggi, ucapannya bisa terdengar dengan sangat jauh. Sebagaimana kuda perang ketika dia memekikkan suara, suaranya terdengar di mana, dan itu bisa menggetarkan semangat musuh. Orang saat ini berapa banyak orang yang cerdas, suaranya didengar di mana-mana. Bahkan pencerikan api, kalau dibayangkan ya, apa maksud pencerikan api pada manusia? Kecerdasan manusia jelas sekali. Jadi manusia itu punya power. Powernya manusia apa? Otaknya. Powernya gajah apa? Kakinya. Sekarang banyak manusia cerdas, tapi kecerdasannya tidak membawa dirinya menjadi hamba yang tunduk kepada majikan di atas majikan yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan falhuriyati qadha? Sumpah Allah terhadap pencerikan api ketika kaki kuda dihentikan. Sebelum kita lanjut, saya masih dipahami oleh jamaah. Kaitannya apa dengan innal insana lirabbih lakanut wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apa kaitannya? Siapa yang bisa? Kenapa Allah bersumpah dengan mencirikan api? Tentang api. Jadi falhuriyah artinya adalah api yang keluar dari kaki kuda katakanlah di qadha yang dihentakkan. Baik, jadi seperti itu. Ya, cara aja ya. Baik, innal insana lirabbih lakanut. Sesungguhnya insan. Ada apa faedah insan? Tidaklah kata insan disebutnya dalam Al-Quran melainkan tujuan Allah kan? Ingin menguak dosa yang dilakukan oleh insan tersebut. Kira-kira dosa insan ini apa? Ingkar kepada Allah. Kalau dia bisa ingkar, terus kaitannya dengan kuda perang apa?
Gimana? Kalau kuda itu tunduk sama majikan, Kuda tunduk sama majikan. Emang kuda orang tahu dia siapa majikan? Dari mana tahu dia? yang ngurus ya. Yang ngurus itu kan dari kecil dia ngurus sampai besar tahu kan dia majikannya siapa, dan bahkan dia tahu apa yang diinginkan oleh majikannya. Tapi ada satu makhluk diurus dari janin ibunya sampai dia besar, bahkan sampai dia level ke tingkatan level yang paling tertinggi. Seharusnya dia tunduk seperti tunduknya kuda perang, sebaliknya dia ada dan kanun. Baik, Al-Adiyat surah ini adalah surah Makkiyah. Kita sudah sampaikan Makkiyah itu apa? Yaitu surah yang berbicara tentang keimanan. Makkiyah berbicara tentang akhlak. Di mana keimanannya? Keimanan kita harus yakin. Ternyata kuda perang saja patuh sama majikan. Maka kita sebagai orang mukmin harus meyakini bahwa semua nikmat yang kita dapatkan datangnya dari siapa? Dari majikan di atas semua majikan yang ada di dunia. Kemudian akhlak. Yang Makkiyah berbicara tentang akhlak. Tentang akhlak ini mana? Itu tadi. Kalau udah perang, ya itu akhlak dia sama majikannya adalah mengikuti semua aturan atau perintah majikan. Dan kita sebagai orang mukmin, maka kita mesti berakhlak kepada majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah jalankan sesuai dengan kemampuan. Jadi sudah inti daripada surah Al-Adiyat mengajak kita untuk berpikir makhluk binatang saja faham siapa majikannya. Masa manusia yang diberikan akal, diberikan pendengaran, penglihatan dan hati, masa tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Terus panjang-panjangnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas surah yang ngomong masalah hewan-hewan lah. Gampang ya. Kita sudah membahas tentang jin, tentang jin, tentang semut, alfil, gajah. Nah, kali ini kita bahas tentang Al-Adiyat. Kenapa saya lebih membahas surah-surah terkait dengan hewan-hewan? Karena surah ini adalah surah yang menjadi idaman bagi para jemaah. Pertama pendek, cepat selesainya dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan walaupun pendek, kita paham semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Silakan Bapak Ibu jika ada hal yang ditanyakan. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan kita semua. Jadi manusia akan tahu atau sadar setelah dia di alam kubur. Apa tadi Ustaz kalimatnya? Itu maksudnya gimana sih? Afala ya'lamu annahu yasiru ma fil qubur. Maka tidakkah mereka manusia mengetahui ya, jika akal yang ada di dalam kubur ini dikeluarkan? Apabila dikeluarkan apa-apa yang fil kubur yang ada di dalam kubur. Maksudnya jika seandainya manusia mengetahui keadaan kondisi manusia yang berada di dalam kubur, maka mereka pasti hidupnya akan lebih tawadhu. Hidupnya tidak akan mungkin mau harus semuanya terhadap harta. Karena dalam banyak hadis melihatkan salah satunya dari jalan Abu Hurairah, seandainya penghuni kubur diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Maka mereka akan meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia sesaat saja, agar mereka bisa menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Dalam hadis lain, jika seandainya penghuni kubur diberikan kesempatan oleh Allah sesaat saja kembali ke dunia, maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan bersedekah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq
wa aqum minas shalihin. Maka bersedekahlah kalian sebelum datang satu waktu kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Maka tak kala itu pun kalian akan mengatakan, ya Allah, tundahlah kematian itu. Ya kalau sudah meninggal, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar apa? Fa as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa aqum minas shalihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Jadi intinya, dan bahkan dalam hadis lain mengatakan, kalau penghuni kubur ini dia adalah orang soleh, maka dia menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia mengetahui kenikmatan yang akan dia dapatkan, sehingga dia menyesali. Aduh hai, sekiranya aku dahulu tatkala aku hidup di dunia, aku lebih semangat akan beribadah kepada Allah, maka tentu aku akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar. Penyesalan yang kedua, penyesalan orang yang hidup di dunia terlalaikan. Maka yang mengatakan, aduh hai, sekiranya aku dahulu di dunia meninggalkan perbuatan ini dan memilih jalan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti maksud. Terus nyambung dengan ini, Ustaz, nikmat kubur itu seperti apa, Ustaz? Nikmat kubur. Karena juga sering dibantu nikmat kubur. Karena ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Membahas kali ini mungkin waktu yang kalau membahas masalah nikmat kubur, tentang adab kubur, wah ini panjang. Mungkin dengan waktu ya. Jadi saya akan sampaikan hadis-hadisnya dan lain-lainnya. Nanti saya sampaikan referensi dari yang baik. Bahkan doa-doa yang saya hafal. Dan seperti itu. Bagi yang bisa dibahas tentang pembahasan nikmat kubur. Bahkan mungkin yang paling populer ya di antara kita adalah sering kita mendengar bahwasanya di alam kubur itu tatkala orang mukmin dicabut nyawanya, permisalannya adalah seperti orang yang mengeluarkan air menggunakan teko. Maka air itu akan keluar dari mulut teko tadi, seperti itulah nyawa orang mukmin dicabut. Nyawa orang mukmin dicabut. Tatkala telah dicabut, maka ruhnya diambil oleh malaikat rahmat, dibawa keluar, kemudian si roh ini pun diperlihatkan kepadanya kenikmatan kiri dan kanan sepanjang mata memandang, dan terus kemudian diberikan kepadanya aroma yang sangat, masya Allah, yang sangat keren. Tapi hadisnya banyak apa? Hadisnya banyak sekali dan kita akan cukup pembahasan itu di waktu yang singkat ini. Silakan kalian. Ini berkaitan dengan surat Al-Anbiya ini kan isinya tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sumpah kita menggunakan kata yang paling kencang. Ini gambaran ini apakah bisa dikaitkan dengan bencana yang terjadi sebelum kiamat di udara gempa itu, apakah gambaran ada kaitannya dengan sumpah Allah yang menggambarkan budaya yang ada bencana? Baik, sebenarnya satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dan surah yang lain itu pasti ada hubungan, ada keterkaitan satu sama lain. Baik, tentu gempa bumi dan tsunami apapun bentuk musibah yang terjadi saat ini tidak lepas daripada kelalaian manusia. Tidak lepas daripada kelalaian manusia. Kemudian apa sebab kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu banyak. Yang salah satu mereka lari kepada Allah adalah karena mereka tergerak dengan harta yang menjadi orientasi hidup mereka di dunia. Makanya Allah mengatakannya bahwa dalam hadis menyatakan ada dua tipe manusia yang hidupnya tidak akan pernah kenyang. Madhuban la yashbi'an. Ada dua tipe manusia yang hidupnya tidak akan pernah kenyang. Yang pertama adalah orang yang mengejar harta, maka harta tidak akan pernah membuat dirinya kenyang. Tipe yang kedua adalah orang yang mengejar ilmu, maka ilmu yang didapatkan sebanyak apapun tidak akan membuat dirinya kenyang. Yang pertama orang yang mengejar dunia, lebih jelasnya Allah menyebutkan dalam hadis lain. Nabi SAW mengatakan, "Lau kana ibnu Adam lahu wadiyan min dhahab, la tamanna an yakuna lahu wadiyan akhar hatta yabda fahu bil-turab." Seandainya anak Adam diberikan oleh Allah satu lembah, yang mana lembah itu isinya adalah emas,
maka niscaya dia akan meminta kepada Allah lembah yang lain yang isinya emas pula. Sampai kapan keinginan itu muncul? Sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Apa maknanya? Sampai kematian mendatangi. Baik, terkait dengan masalah bencana tadi, Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fis sama', ma asaba min musibatin fil ardi illa Allah. Ma asaba min musibatin fi anfusikum fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada satu musibah yang menimpa jiwa-jiwa kalian, yang menimpa bumi ini, melainkan itu disebabkan oleh ulah-ulah kalian, dan sesungguhnya ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah jika Dia ingin melakukan segala sesuatu baginya yasir, yaitu baginya mudah. Di dalam ayat lain Allah mengatakan tempatnya telahnya di dalam surah At-Taubah. Di dalam surah At-Taubah ini terkait masalah gempa. Sedangkan nanti dibuka di ayat akhir surah At-Taubah, beberapa ayat surah At-Taubah, Allah mengatakan afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Jadi ini artinya, tidakkah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka gempa. Ya, mendatangkan gempa atau mendatangkan ujian dalam satu tahun itu alam marratan aw marratayn. Dalam satu tahun mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya ujian. Ujian yang umum. Azab dan orang kafir. Jadi berbeda antara musibah dengan azab. Kalau musibah terbentuk buat orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Adapun azab terbentuk buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Di situ dikatakan bahwa Allah akan memberikan bencana dalam satu tahun itu sekali atau 2 kali. Apa tujuan daripada bencana itu? Agar orang-orang yang Allah berikan kepada bencana tadi wayasdaghfiruna, mereka kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkaitannya adalah manusia ingkar kepada Allah, lupa kepada Allah karena dunia telah menutupi jiwa dan batanya, sehingga Allah murka dan Allah datangkan kepada mereka bencana. Dan semua hal jamaah sekalian, ini pertanyaan yang bagus. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Nabi Allah utus kepada satu kaum, dan kaum ini mendustakan Nabi Allah utus. Dan ternyata Allah menurunkan kepada mereka bencana. Dan ternyata bencana itu kadang-kadang cuma satu jenis saja. Contoh Nabi Nuh, bencananya apa? Nabi Musa, bencananya apa? Bukan itu. Tapi adanya jawab sekarang di zaman kita saat ini, semua bencana-bencana yang menimpa dan menghancurkan umat-umat terdahulu ada saat ini. Iya kan? Bencana, makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, wa qalu wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman. Siapa Qarun? Orang yang paling banyak hartanya di zaman itu. Fir'aun adalah julukan buat orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi saat itu. Haman, siapa Haman? Haman adalah arsiteknya Fir'aun. Ini orang yang hebat semua ini. Qarun, Fir'aun, Haman. Qarun orang terkaya. Fir'aun pejabat tertinggi. Jadi Fir'aun itu bukan orang. Jadi Fir'aun itu adalah julukan. Kemudian Haman adalah arsiteknya Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Allah katakan wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, dan tatkala Allah utus kepada mereka bertiga ini seorang nabi bernama Musa alaihissalam bil bayyinat. Apa makna bayyinat? Penjelasan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, kitab Taurat. Padahal kitab Taurat disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang-orang ini tadi. Apakah mereka menerima? Enggak.
Justru Allah mengatakan fastakbaru fil ardh. Mereka telah mencongkak di bumi wa ma kanu sabiqin. Dan mereka pun akan dilakukan dan diperlakukan oleh Allah sebagaimana orang-orang sebelumnya. Maka apa kata Allah? Faqul dan akhadna bidzanbi. Maka kami binasakan mereka sesuai dengan keadaannya masing-masing. Surah dan surah Al-Ankabut, nanti saya akan buka surah Al-Ankabut. Di akhir-akhir ayat surah Al-Ankabut. Di mana mengatakan faqul dan akhadna bidzanbi. Maka setiap masing-masing mereka, siapa tadi? Qarun, Fir'aun dan Haman, masing-masing mereka mendapatkan jatah. Jatah apa? Jatah azab dari Allah. Fakullan akhadna bidzanbi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Setiap mereka mendapatkan jatah azab dari Allah. Di antara mereka ada yang Allah turunkan hari lintar. Wa minhum man akhalat bisayha. Dan di antara mereka ada yang Allah turunkan hujan batu. Yang kedua ada Allah turunkan hari lintar. Wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man khasafna bihi al-ardh. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi jiwa mereka, tetapi mereka sebenarnya menzalimi jiwa-jiwa mereka sendiri. Dengan itulah Allah turunkan kepada mereka azab. Azab pertama tadi apa disebutkan? Turun hujan batu. Kepada siapa ini? Dan tadi kan kita sebutkan ayatnya. Fir'aun, Qarun, Fir'aun dan Haman. Pertama hujan batu. Yang kedua hari lintar. Jadi suara yang memekakkan telinga, telinga langsung pecah. Yang ketiga ditenggelamkan ke bumi. Oh, subhanallah, itu salah satu daerah di ini nggak apa-apa aja cerita kepada jam 9 ini. Ini salah satu tempat kemarin gempa, mungkin bapak-bapak atau ibu yang sudah melihat lokasi. Itu kan kondisinya berbeda. Ada yang hancur yang luar biasa, rumah-rumah. Ada yang terbelah tanahnya, maka sebahagian rumah itu masuk ke dalam tanah. Maka tatkala saya melihat itu, saya teringat dengan firman Allah, "Faminhum man khasafna bil ardh." Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Tapi musibah yang menimpa kita di Cianjur ini tidak ada sekecil ujung jari pun belum bisa disamakan dengan musibah-musibah yang menimpa orang-orang terdahulu. Masih kecil ini luar biasa, peluang yang luar biasa buat kita yang masih hidup. Ini kita masih banyak hidup ini. Kalau kita berpikir dan kembali kepada Al-Quran, musibah seperti ini adalah bukan musibah yang pertama kali. Sudah ada zaman dahulu musibah seperti ini, bahkan lebih dahsyat. Penyebabnya apa? Hubbun nar, cinta terhadap harta. Siapa dia? Qarun. Makanya adab Allah untuk Qarun adalah dan pengikutnya adalah ditenggelamkan ke dalam bumi. Kemudian ditenggelamkan ke dalam lautan siapa? Fir'aun dan bala-bala. Dan dibalik daripada kesudahan yang mereka dapatkan, tidak lain dan tidak bukan adalah pengingkaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Saat ini kenapa Allah turunkan kita berapa banyak bencana yang tak terhitung? Tidak lain dan tidak bukan karena kita jauh dengan mukjizat. Dan setinggi-tinggi mukjizat yang ada di zaman ini adalah Al-Quran. Karena mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Tapi masalahnya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Apakah Allah meninggalkan mukjizat untuk umat ini? Ya. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Apalagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran sebagai bentuk mukjizat hidup dan tidak berpegang dengan hadis Nabi sebagai bentuk mukjizat hidup, kemana kita bersandar? Kepada kecerdasan orang-orang dahulu lebih cerdas daripada kita. Allah binasakan. Wallahu ta'ala. Sudah pas yang sebelumnya. Kira-kira yang sedikit ini bermanfaat untuk kami menyampaikan. Semoga memberikan efek positif pada jiwa-jiwa kita, semakin menambah keimanan kita kepada Allah
tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan baik sumpah itu ada maksud dan tujuan, dan tujuannya tidak lepas dan tidak bukan adalah agar kita sebagai beriman mau berpikir dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat hidup dunia adalah mengabdi diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengucapkan pada mendengar orang meninggal dunia, kita mengucapkannya apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah rajiun, kita akan kembali. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.